Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang pembagian hasil usaha. Ada beberapa hal yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama adalah pengertian perhitungan bagi hasil. Kemudian yang kedua adalah perhitungan pendapatan yang akan dibagikan. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan bersih yang dibagi hasilkan. Kemudian yang keempat adalah aliran dana pada pembiayaan mudharabah. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian perhitungan bagi hasil. Perhitungan bagi hasil merupakan pendapatan utama pada kegiatan syariah. Karena semua kegiatan syariah harus memiliki manfaat yang adil antara semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kemudian prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah ada 3. Yang pertama adalah boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau net revenue sharing maupun bagi untung atau profit sharing dalam pembagian hasil usaha dengan mitra atau nasabahnya. Kemudian yang kedua adalah apabila dilihat dari segi kemaslahatan, saat ini pembagian hasil usaha dengan hasil usaha sebaiknya digunakan dengan prinsip bagi hasil atau net revenue sharing. Kemudian yang ketiga adalah penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad. Selanjutnya adalah sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Ada 3. Yang pertama yaitu sistem bagi hasil. Diterapkan di dalam perbankan syariah terbagi kepada 2 sistem. Yang pertama yaitu profit dan loss sharing dan revenue sharing. Kemudian yang kedua adalah profit and loss sharing, yaitu pembagian untung maupun rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Nah, sistem ini pelaksanaannya itu bentuk dari perjanjian kerja antara investor dan juga pengelola modal yang berisi apabila mendapat keuntungan maka akan dibagi rata atau adil sesuai dengan nisbahnya, dan kemudian apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah revenue sharing, yaitu sistem bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasilkan. Nah, pada hal ini, lembaga keuangan syariah dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah lembaga keuangan syariah sebagai pengelola dana, kemudian yang kedua adalah lembaga keuangan syariah sebagai pemilik dana. Nah, lembaga keuangan syariah itu sebagai pengelola dana akan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah sumber dana, kemudian pendapatan secara cash basis atau diakui setelah kas diterima. Selanjutnya adalah pendapatan yang akan dibagi hasilkan. Kemudian selanjutnya adalah pendapatan bersih pengelola dana, dan yang terakhir adalah perhitungan bagi hasil. Pembahasan selanjutnya adalah pendapatan bersih yang dibagi hasilkan. Pendapatan ini berasal dari 3 faktor. Yang pertama adalah jual beli pada piutang murabahah, kemudian piutang salam, dan juga piutang istisna. Kemudian yang kedua adalah sewa, yang dimaksud adalah ujroh pada ijarah muntahiyah bitamil, yang uang muka disewakan kembali. Kemudian yang ketiga adalah bagi hasil pada investasi mudharabah, investasi musyarakah. Dan pada kegiatan ini itu akan memperhatikan perbandingan funding dan juga financing. Nah, funding itu yaitu kegiatan bank syariah dalam mengumpulkan dana yang disalurkan kepada masyarakat. Sedangkan financing sendiri yaitu kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat oleh bank yang disebut dengan financing. Selanjutnya ada contoh perhitungan pendapatan bersih dengan murabahah. Misalnya ada pendapatan bersihnya 5 miliar dengan diskon murabahahnya 500 juta. Diskon ini biasanya didapatkan dari supplier sebagai penambah pendapatan. Lalu ada pengurang berupa potongan pelunasan piutang murabahah sebesar 250 juta. Dalam akuntansi sendiri, potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
Lalu ada juga pengurangnya berupa potongan prestasi angsuran piutang murabahah sebesar 150 juta. Setelah total pendapatan dikurangi dengan total pengurang, akan didapatkan 5 miliar 100 juta sebagai total pendapatan bersih murabahah. Selanjutnya bagi hasil konsep 1000 itu dengan beberapa komponen perhitungan. Yang pertama, bagi hasil porsi dana pihak ketiga atau DPK diperoleh dari DPK dibagi pembiayaan dikali pendapatan pembiayaan. Lalu yang kedua ada nilai HI 1000 diperoleh dari bagi hasil DPK dibagi DPK dikali 1000. Lalu bagi hasil nasabah yang diperoleh dari saldo simpanan rata-rata dikali nisbah dikali HI 1000 dibagi 1000. Untuk nisbah bagi hasil antara nasabah dengan pemodal dapat ditentukan seperti misalnya 0,3 dibanding 0,7 atau seterusnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Lalu yang keempat ada equivalent rate didapat dari bagi hasil nasabah dibagi saldo rata-rata dikali 12. Dan untuk yang terakhir, pendapatan yang akan dibagikan pada nasabah. Ada dua ketentuan. Yang pertama, membandingkan antara total aktiva produktif dengan total dana pihak ketiga. Dalam hal ini, total aktiva produktifnya biasanya lebih besar dari total dana pihak ketiga. Lalu yang kedua, menghitung porsi pendapatan yang akan dibagikan dari masing-masing jenis aktiva produktif berdasarkan alokasi sumber dananya. Lalu selanjutnya ada contoh soal untuk perhitungan HI 1000. Misalnya pada Bank Syariah mempergunakan DPK sebesar 50 miliar dan saldo rata-rata simpanan nasabahnya adalah 10 juta. Seorang nasabah memiliki simpanan sebesar 50 juta dengan laporan posisi keuangan yang ada pada tabel. Perhitungan yang pertama mengenai bagi hasil DPK-nya diperoleh dari DPK dana pihak ketiga sebesar 50 miliar dibagi pembiayaan 51 miliar yang ada pada tabel dikali 500 juta pendapatan pembiayaan yang ada pada tabel. Didapatkan 490 juta sekian. Lalu perhitungan kedua HI 1000-nya dari bagi hasil DPK 490 juta sekian tadi dibagi DPK pada soal 50 miliar dikali 1000 mendapatkan 9,80. Perhitungan yang ketiganya bagi hasil nasabah dari saldo simpanan rata-rata yang ada pada soal 10 juta dikali nisbah 0,3. Untuk nisbah sendiri biasanya ditentukan oleh kedua belah pihak, jadi kita ambil contoh 0,3 saja dikali 9,8 sebelumnya dan dibagi 1000 didapatkan 29,412. Lalu perhitungan yang keempat ada equivalent rate didapatkan dari bagi hasil nasabah dibagi saldo rata-rata dikali 12 didapatkan 3,53%. Lalu bagi hasilnya dihitung dari simpanan nasabah 50 juta dikali saldo simpanan rata-rata sebesar 10 juta dikali 29,412 dari bagi hasil nasabahnya didapatkan 147.060 dalam sebulan. Bisa diekuivalenkan dengan 50 juta dikali 3,53% dari equivalent rate yang tadi sebesar 1.760.000 kurang lebih dalam setahun. Oke, selanjutnya ada tabel bagi hasil. Di sini terdapat jenis penghimpunan, saldo rata-rata harian, pendapatan mudorib, porsi pendapatan mudorib, nisbah yang dibagi menjadi dua, ada pengelola dana mudorib, pemilik dana sahibul ma'al, porsi pemilik dana sahibul ma'al, dan porsi pengelola dana mudorib. Yang pertama ada nisbah bagi hasil pada pencarian dana. Pertimbangan penentuan besarnya nisbah bagi hasil pada pencarian dana adalah tingkat bagi hasil bank pesaing. Tingkat bagi hasil yang tinggi yang diberikan oleh kompetitor akan dapat berdampak terjadinya pemindahan dana dari pemilik dana. Formulasi perhitungan nisbah bagi hasil dapat dirumuskan sebagai berikut. NS sama dengan S per S ditambah M dikali 100%. NM sama dengan M per S ditambah M dikali 100%, di mana NS itu nisbah sahibul ma'al atau deposan, NM adalah nisbah mudorib atau KJKS, S sama dengan ekspektasi sahibul ma'al, M ekspektasi mudorib. Kemudian yang kedua ada nisbah bagi hasil pada pembiayaan dana. Pertimbangan besarnya nisbah bagi hasil pengelola dana adalah tingkat
keuntungan nasabah, dan juga tingkat keuntungan dari pemilik dana yang diinginkan. Mekanisme perhitungan nisbah pada pembiayaan mudharib dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya nisbah bagi pembagian bank atau C/B dikali 100, di mana proyeksi keuntungan nasabah, ekspektasi persentase keuntungan bank, ekspektasi keuntungan bank, dan proyeksi kebutuhan pembiayaan nasabah. Selanjutnya ada aliran dana pada pembiayaan mudharabah. Terdapat 3 skema aliran dana dari nasabah sebagai investor kepada bank dengan akad mudharabah, yaitu pertama mudharabah muqayyadah off balance sheet, 2 mudharabah muqayyadah on balance sheet, ketiga mudharabah mutalaqah on balance sheet. Mudharabah muqayyadah off balance sheet. Dalam skema ini, di mana aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan yang dalam bank konvensional disebut debitur. Bank syariah bertindak sebagai arranger saja, di mana pencatatan transaksinya di bank syariah secara off balance sheet. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor kepada nasabah pembiayaan. Bank syariah hanya memperbolehkan arranger fee disebut mudharabah karena skema bagi hasil muqaddayah ada pembatasnya, yaitu hanya untuk usaha tertentu, dan off balance sheet karena bank tidak dicatat dalam neraca. Lalu ada mudharabah muqayyadah on balance sheet. Dalam skema aliran ini, dana dapat terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Skema ini membuat bank terlibat dalam mudharabah muqayyadah on balance sheet. Disebut on balance sheet karena dicatat dalam neraca bank. Yang terakhir ada mudharabah mutlaqah on balance sheet. Dalam skema ini, seluruh dana nasabah investor pada bank digunakan tanpa ada pembatasan tertentu, baik usaha yang biayai maupun akad yang digunakan. Nasabah investor memberikan kebebasan secara mutlak kepada bank syariah untuk mengatur seluruh aliran dana, termasuk memutuskan jenis akad dan pelaksana usaha di seluruh sektor.